Saya ke Dr. Tirta. Ya. Ada yang mau Anda tanyakan atau sampaikan pada Pak Luhut yang dipercaya oleh Presiden untuk pelaksanaan PPKM darurat ini? Kalau untuk Pak Luhut, jadi mungkin menyampaikan teman-teman yang di relawan lapangan, terutama di daerah yang bukan Jakarta. Jadi kan program Pak Joko Widodo kemarin adalah mengencarkan vaksinasi di angka 1 juta dosis per hari, dan itu sangat diapresiasi sekali. Perkembangan di akhir Juni hari kita bisa ngebut 2 kali lipat daripada vaksinasi di bulan Mei. Tetapi ada beberapa daerah nih, Pak Luhut izin lapor, di daerah Indonesia yang vaksinasinya itu masih terhambat. Dan kayak contoh kita ambil sebut kemarin saya kontak dengan Dinkes Sleman, itu mereka vaksinasi masih fokus di lansia, sementara anak mudanya itu antri dan akhirnya antusiasnya bludak. Dan di Jogja sendiri mungkin Kalisa tuh sempat kemarin nge-tweet di relawan Gus Durian, itu kesusahan untuk jenazah. Mungkin kedepannya sembari kita menunggu 17 hari, untuk kedepannya kita PPKM ini bisa di daerah-daerah yang red zone selain Jakarta, yaitu Yogyakarta dan Bandung, terutama Yogyakarta dan Semarang itu bisa digalakan vaksinasinya karena antusiasmenya sangat luar biasa, tetapi stoknya mungkin dan vaksinatornya masih tipis. Ya. Itu aja untuk Pak Luhut. Ya. Terima kasih. Jadi kalau mengenai vaksin itu buat Dr. Tirta, jadi buat kamu tuh sekarang kita buka. Kita punya vaksin nggak ada masalah. Jumlah kita punya nanti over the time itu 481 juta sampai akhir tahun ini. Jadi number of vaksin bukan isu. Nah sekarang ini kemarin kan ada batas umur. Sekarang kita buka juga itu. Ya, jadi kita bebas. Kemarin ada dari tempat lain nggak boleh ke tempat lain. Tapi sepanjang dia bawa KTP silakan aja. Jadi itu salah satu tadi kalau mungkin kepada Rossi, salah satu tadi karena daruratan ini. Jadi saya punya kewenangan mutusin itu. Saya putusin aja, ngapain pakai gitu-gitu dulu, kita pikir begitu biar tertib. Sekarang keadaan terdesak ini kita bypass saja. Ya. Selain Sleman, daerah Yogyakarta sebenarnya paling tinggi yang dibutuhkan untuk vaksin segera adalah yang paling tinggi DKI Jakarta, Jawa Barat, sama Jawa Tengah. Harusnya kalau ini segera bisa vaksinasi dengan cepat rasanya. Jadi gini, vaksinasi Jakarta itu menurut Gubernur DKI Anies kemarin dia bilang 136.000. Dan saya bilang Pak Anies tingkatkan jadi 260.000 per hari. Ya, tapi kemudian dia bilang waduh mungkin repot gini. Oke, paling tidak 200.000 per hari. Jadi kita tingkatkan sudah itu sehingga kita mau Pulau Jawa ini dan Bali itu bulan Agustus tahun ini itu sudah 70%. Itu target kami. Jawa Bali 70% ya Pak Luhut? Ya. Ya, Jawa Bali 70%. Karena saya pikir satu yang paling bisa melindungi kita adalah vaksin. Vaksin itu bukan berarti lantas Anda tidak bisa kena, tapi kalau Anda lebih tertib, ya kalaupun kenanya itu tidak terlalu parah. Tapi saya ingin katakan sama Anda, pengawal saya pun yang sudah divaksin ada juga yang kena. Ya. Jadi juga tidak menjaga, tapi dia mempunyai lebih vaksin tidak membuat kita tidak tertular, tapi paling tidak sakitnya tidak parah dan tidak perlu ketahanan kesehatan kita jadi ambruk. Itu yang gunanya tadi Pak Luhut senang mendengarnya kalau kita Jawa dan Bali bulan Agustus bisa 70% untuk vaksinasi ya Pak Luhut ya. Terakhir Pak Luhut untuk menutup perbincangan kita, Pak Jokowi bukan tanpa alasan memilih seorang Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi untuk mengawal pekerjaan ini. Bagaimana Pak Luhut mengatakan target yang akan dicapai dalam sampai ke 20 Juli nanti? Ya kita sebenarnya tadi Presiden waktu telepon barusan kita mau targetin tuh saya sudah katakan tadi sampai kepada Agustus tadi harus 70% kita buat. Jadi ini paling baru ya Pak ya? Enggak, itu dalam kami sudah ada semua. Itu. Jadi enggak ada yang baru yang saya sampaikan ini. Ya, enggak ada. Jadi detailnya tadi saya talk dengan Firman udah buat, nanti akan disampaikan ke para teman-teman bupati, wali kota, gubernur. Kita semua berteman, tapi berteman Anda harus deliver, itu yang penting buat saya.
Pak, 70% untuk Jawa Bali, apalagi Pak Luhut? Menurunkan angka ke 10.000? Kita mau kalau bisa sampai kepada Agustus sudah bisa di dekat 10.000 atau di bawah 10.000 dan seterusnya. Karena ini kan tidak gampang ini mengurusin ini. Jadi jangan ada orang bilang, oh kamu gini. Tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi. Tadi kita lihat misalnya Israel yang sudah klaim dia bebas, tiba-tiba naik lagi. Pakai Pfizer itu. Nah, tiba-tiba Inggris yang klaim dengan AstraZeneca, tiba-tiba naik lagi. Ya, Australia yang tiba-tiba dikatakan sudah imun, tiba-tiba sekarang lockdown lagi. Jadi tidak ada satu negara pun yang bisa mengklaim dia hebat. Amerika, Anda baca itu, Ros, sekarang di selatan Amerika tempat-tempat yang kumuh itu daerah-daerah Republikan itu udah juga naik lagi. Jadi ini banyak sekali unknown-nya yang kita nggak tahu. Jadi kita nggak usah cari kelemahan ini kurang, memang kita kurang kok. Semua dunia, bukan kita aja. Nah kita harus satu padu untuk menghadapi ini. Ya. Kita tunggu ya Pak Luhut, sudah ada PPKM darurat dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli nanti. Paling tidak ini adalah ikhtiar kita bersama untuk mengurangi tertularnya. Ya ini nanti tahap 1, jadi kita evaluasi sampai tanggal 20, setelah itu nanti kita tentukan. Apakah akan diperpanjang atau tidak? Terusnya gitu. Jadi kita bikin satu tahap, bagaimana nanti progresnya. Ya. Begitu. Baik. Ya. Terima kasih Pak Luhut. Dan saya minta terakhir boleh teman-teman semua supaya kita saling mendukung lah. Jadi menghimbau media juga ke publik jangan membuat berita-berita hoax lah mengenai ini. Karena ini menyangkut kemanusiaan. Anda menyebar berita-berita yang tidak benar, itu bisa ada orang yang mati gara-gara itu. Jadi Anda bisa pembunuh manusia sebenarnya tanpa Anda sadari. Yang Anda mengklaim hak asasi manusia, Anda sendiri sebenarnya sudah mengkhianati apa yang Anda pikirkan. Terima kasih.